Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yakni kitab yang menjelaskan tentang perangai mulia, hal ihwal keadaan Nabi di dalam berbagai keadaannya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada halaman yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa ankala yawman ar-rutaba kana fi yaminihi wa kana yahfazu an-nawa fi yasarihi famarrat bihi syatun fa asyara ilaiha bin nawa faja'alat ta'kulu fi kaffihi al-yusra wa huwa ya'kulu bi yaminihi hatta faraqa wan sarafatish syatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakan rutab, yakni sejenis kurma daripada rutab itu. Nabi dalam keadaan sedang memakannya. Wa akala yauman, pada suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan rutab kana fi yaminihi, yang pada keadaannya adalah rutab itu ada pada tangan kanannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang makan itu senantiasa menggunakan tangan kanan. Jadi suatu ketika dalam suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang makan rutab, sedangkan rutab itu ada di tangan kanannya. Wa kana yahfazun nawa fi yasarihi, lalu kemudian biji yang dikeluarkan dari rutab, dari kurma itu diletakkan oleh Nabi pada tangannya yang sebelah kiri. Jadi tidak Nabi kemudian lemparkan atau buang, tidak. Tapi Nabi menjaga daripada bijinya itu di tangannya yang sebelah kiri. Famarrat bihi syatun, pada keadaan yang demikian itu lewatlah seekor kambing. Jadi Nabi sedang makan rutab, kemudian Nabi meletakkan bijinya di tangan sebelah kiri. Lalu pada saat itu ada seekor kambing yang lewat melalui hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaiha bin nawa, lalu Nabi mengisyaratkan kepada kambing tersebut atas biji rutab yang ada di tangan Nabi yang sebelah kiri. Nah, yakni Nabi SAW menawarkan kepada seekor kambing itu ingin memberinya biji kurma atau biji rutab yang dimakan oleh Nabi SAW. Faja'alat ta'kulu fi kaffihil yusra, maka jadilah seekor kambing itu memakan biji daripada rutab yang ada di tangan kiri baginda Nabi SAW, yakni rutab itu, biji rutab yang ada di tangan Nabi yang sebelah kiri itu dimakan oleh kambing langsung dari atas tangan Nabi yang sebelah kiri. Tidak Nabi melemparkan biji itu ke tanah lalu kemudian kambing itu memakannya dari tanah, tidak. Tetapi Nabi langsung memberikan biji rutab yang ada di sebelah kirinya itu langsung kepada mulutnya kambing, yakni kambing memakan biji rutab daripada tangan mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyuapi kambing itu dengan tangannya yang di sebelah kiri, yakni memberi makan dengan biji rutab. Faja'alat ta'kulu fi kaffihi al-yusra wa huwa ya'kulu bi yaminihi, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan rutab itu dengan tangan kanannya hatta farqawan surafatish syatu, dan pada kesempatan itu juga bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan rutab dengan tangan kanannya, bersamaan dengan itu kambing yang lalu itu memakan biji daripada rutab itu. Hatta faragha wan sarafatis syatu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memakan rutab,
selesai pula lah kambing itu memakan biji rutab yang ada di tangan kirinya. Sehingga Nabi SAW selesai memakan rutab, maka kambing itu pun selesai pula memakan bijinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kambing itu berlalu dari Nabi, pergi daripada Nabi SAW setelah Nabi selesai makan rutab dan kambing itu selesai memakan bijinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab yang sama, yakni kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senangnya makan bersama. Nabi tidak pernah makan sendirian. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar Nabi, maka Nabi akan makan bersama mereka, bersama para keluarga Nabi, bersama anak istrinya. Akan tetapi jikalau anak istri Nabi tidak ada di tempat itu, lalu Nabi SAW ini makan mencari teman, yakni mencari para sahabatnya. Sehingga Nabi tidak akan makan sebelum menemukan orang yang menjadi teman Nabi di dalam makan. Dan dalam keadaan yang tidak ada sama sekali manusia, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman dan kawan, tidak ada orang, maka Nabi pun tetap tidak makan sendirian. Nabi makan bersama dengan hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Demikianlah betapa pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan beliau yang bagaimanapun, dalam keadaan beliau makan, senantiasa mencari teman. Dan karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan kesenangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan tidak sendirian itu, ketika Nabi dalam keadaan sendiri, Allah kirimkan hewan, Allah kirimkan makhluk-makhluk Allah yang lain untuk menemani Nabi dalam keadaan Nabi ini makan. Nah, dalam kisah yang kita baca tadi, bahwasanya Nabi makan sendiri, sedang Nabi ini ada. Kemudian lalu datanglah seekor kambing melalui Nabi, dan Nabi menawarkan kepada kambing tersebut untuk memakan biji rutab yang dimakan Nabi. Lalu jadilah Nabi SAW memakan rutab, dan kambing yang ada di hadapan Rasulullah ini makan bijinya. Inilah nasihat yang bisa kita ambil di dalam kitab ini, bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW memberikan contoh teladan yang baik, bagaimana seseorang itu berbagi kepada sesama dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak memilih, dia tidak menunggu akan memberi orang itu dengan pemberian yang tinggi atau pemberian yang besar, tetapi apa yang ada pada dirinya itulah yang ia nafkahkan untuk orang lain. Semoga pembacaan kitab ini bermanfaat dan bisa kita jadikan contoh bagaimana kita berusaha senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh akhlak serta pribadi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.